The number of victims continues to rise as police arrest a woman arrested of carrying out a spate of cyanide poisonings. Halo cuy, terima kasih sudah klik video ini and welcome back to Detektif Soda. 14 April 2023, seorang perempuan Thailand ditemukan tewas mendadak di pinggir sungai di Ratchaburi, Thailand. Awalnya orang di sekitar itu ngira kalau kematian itu karena serangan jantung. Tapi setelah polisi turun menyelidiki lebih lanjut, ditemukan nih kadar racun cyanida di dalam tubuh korban. Penyelidikan pun dilakukan dan itu mengarahkan polisi ke seorang pelaku yang ternyata lebih bengis nih dari sangkaan awal. Ini bukan cerita karangan, tapi ini adalah kisah nyata. Kisah tentang pembunuhan berantai yang menggunakan racun cyanida untuk ngebunuh teman-temannya sendiri karena dia kelilit utang judol. Untuk itu, jangan skip video ini, stay sampai akhir biar kalian gak gagal paham. Siapkan cemilan dan selamat menonton. Seperti biasa, kita kenalan dulu dengan orang-orang yang terlibat dalam kasus ini ya. Dia adalah seorang perempuan Thailand berumur 36 tahun yang kecanduan judol. Dan dia bernama Sararat Rangsiwu Thapron atau yang biasa dipanggil Am. Jadi si Am ini dulu adalah istri dari seorang polisi Thailand sebelum mereka cerai pada tahun 2020 lalu cuy. Tapi walaupun udah cerai, pasangan suami istri ini tetap tinggal di rumah yang sama di Kanchanaburi, Provinsi Barat, Thailand cuy. Keputusan mereka buat tinggal bersama ini karena mereka sepakat untuk membesarkan anak-anak mereka secara bareng-bareng. Nah, sejak masih tinggal dengan suaminya, ternyata Am ini udah kecanduan judol cuy. Kecanduan judol ini pun ngebuat Am akhirnya kelilit utang yang sangat banyak. Akibat kelilit utang, Am pun jadi stres dan gak malu lagi untuk minjem uang ke teman-temannya. Dan teman-temannya Am ini ada banyak ya. Karena Am ini dikenal sebagai orang yang mudah dipercaya oleh orang lain. Walaupun dia orangnya pilih-pilih teman, tapi dia mudah bergaul kemana aja cuy. Nah, karena korban dari Am ini ada banyak, kita akan bahas salah satu korban dari Am yang juga jadi akhir dari pembunuhan berantai ini cuy. Langsung saja selanjutnya kita akan bahas tentang korbannya. Jadi korbannya bernama Siripron Kanwong, biasa dipanggil Koi. Dia adalah perempuan berumur 32 tahun asal Kanchanaburi, Thailand cuy. Dia adalah seorang ibu muda dari anak perempuan yang masih berusia 10 tahun. Dan anak ini cukup berbakti kepada kedua orang tuanya itu cuy. Selama hidupnya, Siripron ini adalah orang yang baik. Dia disayangi oleh anak perempuan dan kedua orang tuanya. Siripron ini dikenal sebagai seorang wanita karir yang menyayangi keluarganya. Dan dia juga orang yang cukup loyal nih dan gampang banget percaya dengan teman-temannya. Nah, sebenarnya gimana sih kejadian itu bisa terjadi cuy? Kok bisa si Am yang udah berhasil lolos dari polisi berkali-kali itu ketangkap juga? Oke cuy, langsung saja kita masuk ke kronologi lengkapnya. Yuk, cus! Jadi kisah ini bermula dari Am yang kecanduan judol. Am punya sekitar 180 rekening bank yang berbeda dan udah ngeluarin sekitar 78 juta baht atau setara 43 miliar rupiah untuk muasin kecanduan judi online-nya itu cuy. Kabarnya Am ini bisa ngabisin 1 juta baht per hari atau setara 541 juta rupiah hanya untuk judi online-nya. Nah, karena kecanduan judol inilah akhirnya si Am ini pun kelilit utang cuy. Dan karena kelilit utang, dia pun akhirnya nekat nih untuk minjem uang dari teman-temannya itu. Dan uang yang dipinjam Am ini dia gunakan nih buat nutupin utang-utangnya itu. Dan ya,
dia ingin mendanai kecanduan main judonya itu cuy. Lalu karena memang Am ini pinter untuk ngambil kepercayaan orang lain, akhirnya teman-temannya Am pun percaya dan setuju tuh untuk minjemin uang mereka ke si Am itu. Dan nominal yang dipinjamkan teman-temannya ke Am pun itu gak tanggung-tanggung. Salah satu temennya Am itu pernah minjemin uang ke Am ini hingga sebesar 300.000 baht atau sekitar 160 juta rupiah cuy. Nah, masalahnya itu ada di sini cuy. Jadi Am itu minjem uang ke temennya untuk nutupin utang dan judonya itu kan. Tapi dia nggak punya penghasilan yang cukup buat ngembaliin uang yang udah dia pinjem itu tuh. Jadi sistemnya dia buat itu gali lubang tutup lubang gitu cuy. Dan di saat korban-korbannya ini mulai nuntut balik uang mereka itu, Am pun harus menghadapi jalan buntu cuy. Disinilah muncul akal busuknya Am, yaitu Am browsing-browsing di internet tentang cara ngebun-bun orang cuy. Akhirnya dia nemu cara untuk ngebun-bun orang yang sekiranya cocok sama dia tuh. Dan caranya juga gampang, yaitu dengan memakai racun cyanida. Entah sejak kapan dia mulai aksinya itu, tapi dia udah berhasil lolos berkali-kali dengan ngebun-bun teman-temannya pakai cyanida itu cuy. Tapi Am ini nggak pernah ketangkep sama sekali sebelumnya. Karena pihak keluarga korban itu ngira kalau kematian korban hanya serangan jantung biasa. Sampai akhirnya dia berteman dengan Siripron Kanwong atau Koi, seorang wanita karir yang juga tulang punggung keluarganya. Jadi ada beberapa sumber yang bilang kalau Am dan Koi ini udah kenal sejak 10 tahun lalu. Tapi ibunya Koi bilang kalau mereka kenalan baru-baru aja cuy. Dan singkat cerita, Am dan Koi ini berteman akrab lah intinya. Lalu suatu hari nih, Am pun ngajakin Koi buat ngelakuin ritual ployipla sehubungan dengan hari Songkran atau hari tahun baru Thailand cuy. Yang terjadi setiap tanggal 13 sampai tanggal 15 April setiap tahunnya. Jadi ployipla itu adalah kegiatan membeli ikan dari pedagang di pinggir sungai lalu ngelepasin ikan itu ke sungai cuy. Nah ployipla ini juga dianggap bisa menghasilkan karma baik untuk orang yang melakukannya. Koi yang juga ingin mendapatkan karma baik pun saat mendengar ajakan itu langsung setujulah dia untuk melakukan ritual ployipla itu cuy. Koi setuju begitu cepat, bahkan terlalu cepat dengan ajakan Am ini. Dia nggak ada pikiran aneh-aneh sama sekali ke teman yang udah dia percayai itu cuy. Akhirnya mereka pun sepakat nih untuk pergi ke salah satu sungai di Ratchaburi, Thailand yang bernama Sungai Mae Klong pada 14 April tahun 2023. Hari itu si Koi ini pergi nih ke kediaman Am pakai mobilnya dia. Lalu mereka berdua berangkat ke Sungai Mae Klong pakai mobilnya Am. Jadi intinya setelah Koi itu sampai di rumahnya Am, mereka ini tukeran mobil tuh. Nah setelah sampai di Sungai Mae Klong, Am dan Koi pun langsung keluar dari mobil. Dan mereka jalan menuju tempat pelepasan ikan. Tapi sebelum mereka sampai di sana, Am ini ninggalin si Koi untuk pergi ke toilet. Koi pun jalan tuh sendirian ke acara pelepasan ikan sambil bawa kantong plastik yang isinya ikan. Nah, disinilah ada hal aneh yang dilakukan sama si Am cuy. Halnya aneh banget, sampai-sampai ngeliat dari gelagatnya aja tuh. Siapapun pasti tahu kalau ada yang nggak bener nih dari si Am ini. Jadi Am saat itu katanya mau ke toilet kan. Tapi bukannya ke toilet. Am hanya muter-muter di tempat seperti orang sedang kebingungan. Terus dia ini berlagak tuh nanya-nanya arah ke seseorang.
Setelah beberapa saat, Am ini pergi nih ke tempat pelepasan ikan itu untuk nyusulin Koi. Di sana, Am ngelihat dari jauh gimana Koi tiba-tiba pingsan lalu dapat pertolongan dari orang-orang di sekitarnya. Ngelihat temennya yang tiba-tiba pingsan, si Am bukannya ikut bantuin, malah dia balik ke mobilnya cuy. Lalu pergi gitu aja tuh sambil bawa barang-barangnya Koi yang masih ada di dalam mobil itu. Gak lama kemudian Koi pun dibawa ke rumah sakit dan dia dinyatakan meninggal dunia yang karena serangan jantung. Sampai di sana Koi ini pun berusaha diidentifikasi oleh pihak rumah sakit dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Lalu mereka akhirnya berhasil nih ngehubungin keluarganya Koi dan ngabarin ke mereka kalau Koi ditemukan meninggal dunia saat lagi melakukan ritual ployipla. Keluarga Koi yang mendengar Koi meninggal saat gak ada angin dan gak ada hujan gitu, langsunglah mereka semua ini kaget dan histeris banget cuy. Mereka nggak percaya nih kalau Koi ini meninggal karena serangan jantung. Mengingat Koi selama hidupnya sehat-sehat aja. Dan saat-saat sebelum dia pergi ke sungai untuk ritual pun, dia ini kelihatan masih segar bugar banget. Nah inilah yang jadi titik balik dari riwayat kriminalnya Am Cyanida ini. Titik balik riwayat kriminal Am ini terjadi saat keluarganya Koi gak terima nih kalau Koi ini meninggal secara wajar. Sebenarnya dari awal pihak keluarganya itu udah curiga cuy kalau Am ini ada sangkut pautnya dengan kematian si Koi. Kecurigaan mereka ini wajar karena Am ini sempat bohong nih ke keluarganya Koi saat mereka itu nanya ke Am apakah dia lagi sama Koi di hari meninggalnya Koi? Dan Am saat itu bilang begini, aku gak ada di sana waktu Koi itu meninggal karena aku lagi ada di luar kota. Padahal status Facebooknya si Koi ini bilang kalau dia itu lagi di Ratchaburi sama si Am. Dan selain itu ada beberapa saksi mata yang bilang nih kalau mereka ngelihat si Am ini emang jalan bareng dengan si Koi di hari kejadian naas itu. Nah akhirnya kecurigaan mereka ke Am pun semakin menjadi-jadi. Karena faktanya Am ini pernah terlibat utang piutang ke Koi. Tepatnya Am ini pernah minjem uang ke Koi sebanyak 30.000 baht. Atau sekitar 26 juta rupiah. Pinjam-meminjam uang ini diketahui nih sama ibunya Koi. Dan dia nggak yakin kalau uang itu udah dikembalikan sama si Am. Akhirnya pihak keluarga Koi pun melaporkan kejanggalan ini ke pihak kepolisian Thailand. Dan mereka meminta bantuan untuk mengusut tuntas kasus meninggalnya si Koi. Lalu setelah polisi melakukan investigasi, fakta demi fakta kelam pun terungkap cuy. Nah salah satu fakta mengejutkannya adalah CCTV. Jadi saat polisi mengecek CCTV hari itu, mereka bisa menemukan sosok Am dan Koi lagi jalan berdua nih di pinggir sungai Mae Klong. Di CCTV itu kelihatan jelas banget saat mereka berdua keluar dari mobilnya Am. Lalu sempat pisah arah karena Am beralasan mau ke toilet tadi. Di sana kelihatan nih kalau Am ini sempat mastiin keadaannya Koi. Apakah Koi sudah pingsan atau belum? Sebelum dia ini pergi ninggalin lokasi pakai mobilnya itu. Tapi di CCTV ini nggak kelihatan jelas gimana caranya Am ngebunuh si Koi ini cuy. Akhirnya polisi pun melakukan investigasi lebih lanjut dengan melakukan autopsi ke jasad si Koi. Nah saat melakukan autopsi itu mereka menemukan satu fakta mengejutkan yang sangat masuk akal dan bisa jadi titik kunci yang menghubungkan kejadian-kejadian lainnya cuy. Wah
Apa tuh titik kuncinya? Jadi ternyata pihak kepolisian menemukan cyanida di dalam lambungnya Koi cuy. Terus selain itu, polisi pun berusaha nih mencari keterangan dari si Am dengan cara menginterogasi dia tentang keterlibatannya dalam kematian Koi. Awalnya Am itu ngelanjutin kebohongannya kalau dia ini ada di luar kota saat kejadian itu terjadi. Tapi dia pun harus mati kutu saat polisi nunjukin rekaman CCTV yang ada cuy. Disitulah interogasi Am pun terus berlanjut. Pihak kepolisian berusaha untuk memancing Am mengakui perbuatannya itu. Lalu sementara itu pihak kepolisian juga terus nih buat nyari barang-barang bukti lainnya yang bisa memperkuat tuduhan mereka ke si Am. Nah, salah satu barang bukti yang berhasil diamankan pihak kepolisian Thailand adalah 3 saset cyanida yang dikemas mirip seperti teh di dalam mobilnya si Am itu cuy. Akhirnya Am pun ditangkap pada 25 April 2023 atas keterlibatan dia di pembunuhannya si Koi. Penangkapan Am atas kematian Koi ini akhirnya menguak kasus kematian mendadak yang terjadi ke orang-orang yang pernah kenal sama si Am itu. Jadi polisi yang awalnya hanya menangkap si Am itu karena keterkaitannya ke kematian Koi saja. Akhirnya nih para polisi pun melakukan investigasi latar belakangnya si Am lebih dalam lagi cuy. Dan mereka menemukan kalau beberapa kenalan si Am juga meninggal dengan cara misterius dan mendadak seperti kasusnya Koi ini. Nah, akhirnya polisi berhasil menemukan ada 15 dugaan korban dari Am ini cuy. Dan korban-korbannya ini pun adalah teman-temannya si Am dan orang yang sama-sama pernah minjemin uang ke Am itu. Kasus-kasus korban lainnya itu disidang secara terpisah, yang artinya Am akan menjalani persidangan sebanyak dugaan korban. Dan dugaan korban ini bisa jadi terus bertambah nih seiring polisi melakukan investigasi lebih dalam lagi. Karena mungkin aja akan ada tuntutan-tuntutan dari keluarga korban lain. Secara kejahatan Am ini udah dia lakukan mulai sejak 2015 lalu. Jadi hampir 1 dekade dia itu udah jadi penuh berantai racun cyanida. Dan mungkin aja korbannya itu lebih dari 15 orang ini cuy. Akhirnya di persidangan pertamanya pada April 2023, Sararat Rangsi Wutapron atau Am terbukti bersalah atas pembunuhan dengan racun cyanida ke si Koi dan ke 15 orang itu. Lalu Am divonis hukuman mati. Update kasus Am ini yang paling baru adalah tahun ini cuy. Tepatnya di bulan Februari lalu. Jadi pada Februari 2026 lalu, Am ini kembali melalui persidangan atas pembunuhan seorang polisi Thailand yang dia bunuh dengan cara yang sama dan motivasi yang sama cuy. Polisi ini bernama Majnipa Saenchan atau biasa dipanggil Inspektur Majnipa. Dia juga diracun dengan cyanida yang sengaja dicampurkan si Am ke makanan atau minumannya inspektur itu. Terus untuk kejahatan kasus ini, Am divonis lagi penjara seumur hidup. Nah, sampai saat ini Am masih menunggu sidang-sidang terkait dugaan korban-korban lainnya cuy. Dan begitulah akhir dari kisah Am Cyanida, seorang berantai yang ngebunuh teman-temannya pakai racun cyanida karena dia kelilit utang judo. Dan dari kasus ini kita semua harus belajar bahwa judi online tidak pernah membawa kebaikan cuy. Ia perlahan menghancurkan hidup, menjebak seseorang dalam hutang dan bisa membuat orang kehilangan akal sehatnya. Sampai akhirnya persahabatan, kemanusiaan,
Bahkan nyawa orang lain bisa menjadi taruhannya. Yuk stop judul yuk, sebelum menyesal. So, bagaimana pendapat kalian tentang kasus ini? Kira-kira apakah Am ini layak dapat hukuman mati? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Kita diskusikan di bawah seperti biasanya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Dan kalau kalian ada request kasus yang mau kita bahas di sini, silahkan juga komen di bawah ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini biar kalian tahu nih kalau kita upload kasus-kasus terbaru. Oke cuy, sampai ketemu lagi di kasus selanjutnya. Bye-bye!